Tidak ada yang menyangka seorang gadis sederhana dari Garut yang berangkat ke Arab hanya untuk mencari rezeki, justru pulang membawa takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Tapi sebelum ia memakai cincin berlian di jari manisnya, ada air mata, ketakutan, dan rahasia besar majikannya yang hampir membuatnya lari di malam hari. Sinta, gadis sederhana dari Garut, memeluk ibunya erat sebelum keberangkatan. Angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Dalam hati ia bertanya, apakah aku kuat? Namun tekadnya bulat. Demi keluarganya, ia harus berangkat ke Arab Saudi. Ia tak tahu bahwa langkah itu akan menuntunnya pada cinta yang tidak pernah terbayangkan. Begitu pesawat mendarat, Sinta disambut udara panas dan aroma rempah. Ia ditempatkan di rumah keluarga Al-Hamdan, keluarga terpandang di Riyadh. Rumahnya megah, seperti istana. Tapi hati Sinta bergetar, apa aku bisa hidup di sini? Majikannya, Tuan Khalid Al-Hamdan, pria tampan berwibawa, muncul dengan aura yang membuat jantung Sinta berdebar. Bukan karena takut, tapi karena pancaran ramah yang jarang dimiliki orang kaya. Namun ada sesuatu di matanya seolah menyimpan kesedihan. Sinta mulai curiga, ada satu ruangan yang dilarang dibuka, bahkan oleh para pekerja lama. Ruangan itu hanya untuk Tuan Khalid, kata pengawas rumah. Larangan itu menimbulkan banyak tanda tanya dalam pikiran Sinta. Khalid berbeda dari majikan lain. Ia sering bertanya apakah Sinta sudah makan, apakah ia kelelahan. Bahkan suatu malam, ia menolong Sinta yang hampir jatuh saat membawa baki teh. Ada perhatian halus yang tidak pernah ia terima dari siapapun sebelumnya. Suatu hari, tanpa sengaja Sinta melihat Khalid masuk ke ruangan terlarang itu membawa setangkai bunga. Rasa penasaran Sinta memuncak. Apa sebenarnya di ruangan itu? Sinta jatuh sakit karena terlalu lelah. Anehnya, Khalid sendiri yang menyiapkan obat dan sup untuknya. Sinta, kau harus kuat, katanya lembut. Hati Sinta gentar, perhatian itu terasa berbeda. Saat tak sengaja mendengar Khalid berbicara dengan saudaranya, Sinta mengetahui penyebab ruangan terlarang itu. Itu ruangan mendiang istrinya. Khalid belum bisa melupakan kepergiannya. Sinta mulai mengerti kesedihan di mata tuanya. Hari demi hari, Sinta dan Khalid mulai lebih sering berbicara. Dari hal kecil seperti cuaca, hingga cerita masa kecil masing-masing. Sinta bahkan membuatkannya teh kesukaan istrinya dulu dan Khalid terdiam lama. Sinta difitnah mencuri gelang oleh pekerja lain yang iri karena perhatian Khalid. Ia ketakutan hingga Khalid turun tangan membelanya. Tidak ada yang menyentuh Sinta tanpa bukti, tegasnya. Sejak dibelah Tuan Khalid, Sinta merasakan sesuatu yang sulit dipungkiri. Ia mulai takut pada perasaannya sendiri. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada majikan? Pikirnya. Keluarga Khalid mengajak semua pekerja ikut ke rumah pedesaan. Di sana, Khalid dan Sinta menikmati angin sepoi-sepoi dan langit malam. Untuk pertama kali, Khalid tersenyum lepas di depan Sinta. Suatu malam, Khalid berkata lirih, sejak kau datang, rumah ini terasa hidup lagi. Sinta terdiam. Kata-kata itu seperti menembus jantungnya. Khalid meminta Sinta ke ruang tamu. Dengan gugup ia berkata, aku ingin menikahimu, kau telah menyembuhkan hatiku. Sinta syak tak percaya seorang pria kaya raya ingin meminangnya. Sinta menolak halus, aku hanya perempuan sederhana dari Garut. Keluargamu pasti tidak setuju. Khalid menatapnya tajam, biarkan aku yang urus semuanya. Kabar itu sampai ke keluarga besar Al-Hamdan. Reaksi mereka beragam, ada yang mendukung, tapi ada pula yang meremehkan Sinta. Namun Khalid tetap teguh. Dia wanita baik, itu cukup. Khalid mengantar Sinta pulang untuk meminta restu keluarga. Warga kampung heboh melihat rombongan mewah datang ke rumah sederhana Sinta. Ibunya menangis haru. Meski sudah direstui, Sinta diliputi ketakutan. Apa aku bisa hidup sebagai istri orang kaya? Khalid selalu meyakinkannya, aku tidak butuh kesempurnaan, aku butuh kehadiranmu. Setelah restu, Sinta kembali bersama Khalid. Persiapan pernikahan dimulai. Gaun indah, dekorasi mewah,
Semuanya membuat Sinta bingung. Ia tetap merasa tidak pantas. Seorang kerabat Khalid mencoba menggagalkan pernikahan dengan menuduh Sinta memburu kekayaan. Sinta menangis, ingin kembali ke Indonesia. Tapi Khalid mendatanginya, memegang tangannya erat. "Jika kau pergi, aku ikut." Khalid membuka ruangan istrinya dan berkata, "Sinta, mulai hari ini, hatiku sudah sembuh. Ruangan ini tidak lagi menjadi kenangan yang menyakitkan." Ia menutup pintu itu untuk terakhir kalinya. Pernikahan megah dengan adat Arab digelar. Lampu-lampu indah menyala. Tamu-tamu besar hadir. Sinta memakai gaun putih yang membuatnya terlihat seperti bidadari. Khalid tak henti menatapnya. Khalid menatap istrinya dengan mata berkaca. "Terima kasih sudah memilih tinggal." Sinta membalas, "Terima kasih sudah membuatku merasa layak dicintai." Sinta mulai beradaptasi sebagai nyonya rumah. Para pekerja kini menghormatinya. Ia tetap rendah hati, tetap memasak makanan Indonesia untuk Khalid. Khalid membantu membangunkan rumah baru untuk keluarga Sinta di Garut. Warga desa semakin bangga pada Sinta. Ia merasa hidupnya berubah drastis. Khalid jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Sinta merawatnya dengan sepenuh hati, membuat Khalid tersenyum. "Beginilah seharusnya cinta," kata Sinta. Sinta hamil. Keluarga besar alhamdulillah menyambut kabar itu dengan sukacita. Khalid memeluk Sinta sambil berbisik, "Kau hadiah terbesar dalam hidupku." Di rumah sakit mewah Riyadh, Sinta melahirkan bayi laki-laki tampan. Air mata Khalid jatuh saat mengumandangkan azan di telinga putranya. Beberapa bulan kemudian, Sinta dan Khalid pulang ke Garut. Warga desa menyambut mereka dengan penuh hangat. Sinta berjalan di kampung masa kecilnya sambil menggendong anaknya dengan hati penuh syukur. Sinta duduk di teras rumah barunya di Riyadh sambil memeluk anaknya. Ia tersenyum mengenang perjalanan dari gadis sederhana menjadi istri pria kaya raya. "Kadang Tuhan menyimpan takdir besar di balik langkah kecil," gumamnya. Kisah Sinta mengajarkan kita bahwa takdir sering datang lewat perjuangan yang tak terduga. Setiap langkah kecil penuh makna, dan cinta sejati bukan tentang status atau harta, tetapi saling memahami dan mendukung. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena takdir bisa membawa perubahan besar dari tempat yang tak disangka. Terima kasih sudah mengikuti kisah haru ini. Kalau kamu suka cerita Sinta, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku bisa bikin kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.